guys, tahu itu lagu apa? Ya betul, lagu ini sering dikaitkan dengan lagu Titanic ya. Nah, kali ini aku bukan bahas lagu ya. Jadi aku kali ini akan bahas tentang ramalan Titanic. Gimana tuh ramalan Titanic? Jadi ada buku yang sudah menjelaskan bagaimana tenggelamnya kapal Titanic sebelum kapal Titanic itu tenggelam, guys. Sini aku ceritain. Jadi, Titanic itu tenggelam pada tanggal 14 April 1912. Sehingga ternyata ada buku yang menggambarkan tenggelamnya Titanic 14 tahun sebelumnya. Gimana tuh? Jadi 14 tahun sebelum Titanic itu tenggelam. Jadi ada buku yang diterbitkan pada tahun 1898 oleh Morgan Robertson, yaitu judulnya Futility or the Wreck of the Titan. Titan ya, bukan Titanic, beda. Itu kan 14 tahun sebelumnya ya. Nah, buku ini membahas tentang apa sih? Yang pastinya buku ini membahas tentang kapal yang besar. Ya, bagaimana kapal besar ini bisa hancur karena beberapa hal. Kapal ini kan, Titan ini kapal besar. Jadi novel ini secara garis besarnya aja ya aku jelasin. Novel ini menceritakan tentang kapal besar yang termewah, termegah di dunia, yang hancur menabrak gunung es di Atlantik Utara. Bulan terjadinya pun itu ya memang dijelaskan, yaitu bulan April di buku itu. Kapal ini juga mendapat keterangan unsinkable atau kemungkinan tenggelamnya itu kecil gitu. Ternyata apa yang dijelasin di buku beliau mirip sama kejadian Titanic 14 tahun setelahnya, guys. Titanic itu kan nabrak gunung es di Atlantik Utara, dan memang Titanic juga ya menabrak gunung es pada April. Ya wow gitu, termasuk kapal yang mewah megah di dunia dan memang unsinkable. Jadi kayak kemungkinan tenggelamnya itu kecil. Kenapa kemungkinan tenggelamnya kecil? Aku akan jelasin itu di akhir ya. Jadi Bapak Robertson ini sendiri menolak untuk disebut sebagai peramal, guys. Jadi kayak dia hanya memikirkan sebuah kayak teknis tentang ya kapal, tentang kapal, apa yang dengan pengetahuan dia, guys, gitu. Bukan meramal. Jadi di Titanic ini ada beberapa kesalahan yang membuat kapal Titanic ini akhirnya terbelah, guys, menjadi dua kan. Terbelah dia. Sebelum itu juga beberapa insinyur sama pelaut udah memberi peringatan, guys, katanya. Kayak skoci kapal. Tahu skoci kapal? Skoci kapal itu kayak kapal kecil yang digunakan untuk darurat gitu. Di kapal Titanic itu nggak cukup, guys, katanya. Kayak menjauhi standar gitu. Kurang dari standar skoci yang seharusnya. Itu yang pertama. Kecepatan Titanic, laju Titanic ini memang sangat tinggi untuk melewati daerah gunung es. Jadi bayangin, guys, kayak baja di kapal itu kayak dia rapuh karena melewati suhu yang ekstrem di gunung es. Sudah diperingati. Bahkan Titanic sudah menerima kurang lebih 6 pesan radio yang diuntukkan kepada kaptennya, tapi nggak diterusin ke kapten. Siapa ya yang nggak diterusinnya ya? Kaptennya juga mungkin kayak pas nerima pesan itu kayak cuman 1 atau 2 mungkin ya. Jadi di sini ada kesemuan teknologi manusia ya, sudah pasti kayak mungkin ya beberapa peringatan yang diabaikan begitu. Yang terakhir itu ya, kenapa unsinkable? Titanic punya kayak kompartemen yang kedap air. Gimana tuh? Desainnya lambung itu kayak lambung kapal dibagi menjadi 16 kompartemen yang dimana kalau terjadi kebocoran itu tuh bisa menutup secara otomatis, guys. Awal abad ke-20 memang yakin banget sama teknologi, sehingga ya memang ini Titanic memang kelas-kelas Olimpik, guys. Kebal terhadap risiko pelayaran apapun begitu. Sekian dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya.